Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung selaksa asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar di edisi hari Selasa tanggal 4 April tahun 2023. Dan sore hari ini tema kita adalah tentang menjaga gizi seimbang selama bulan Ramadan. Dan sore hari ini acara kita didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung-Rejo Kabupaten Blitar, IKADI Kota Blitar, LMI Kota Blitar, dan KAI Kota Blitar. Dan tentunya selalu ditemani oleh madu hitam pahit El Habsyi, madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang diproses secara modern sehingga mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk memelihara kesehatan tubuh. Dapatkan madu hitam pahit El Habsyi di Radio Asa FM. Tinggal order ke nomor 0857 0794 1029. Juga ada berbagai macam produk pilihan dari Agarilus. Agarilus ini juga herbal kesehatan untuk memelihara kesehatan tubuh Sobat Asa FM dimanapun Anda berada. Dan Agarilus ini juga bisa didapatkan di Radio Asa FM. Bila Sobat Asa ingin mengkonsumsi produk dari Agarilus, bisa pesan ke nomor telepon 0857 0794 1029. Langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita bertemu lagi untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah masih ada waktu. Ada kesempatan juga. Dan alhamdulillah di tengah kesibukannya masih bisa hadir memenuhi undangan dari Radio Asa. Gimana kabarnya Mbak Rahma? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat. Masih puasa sore hari ini? Insya Allah. Ini jam-jam kritis kan? Jam segini tuh jam-jam kritis ya. Ya Sobat Asa yang mungkin sebelumnya belum mengenal Mbak Rahma, ini kita sudah 2 kali ini ya Mbak ya? Betul, 2 kali ini di Radio Asa. Dan beliau ini buat yang belum kenal ya, beliau ini adalah Mbak Rahmah dari ahli gizi dari RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar. Dan sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang menjaga gizi seimbang selama bulan Ramadan. Nah ini tadi sempat ada intro sebelum masuk ini sudah ada apa ya Mbak ya? Ada bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga ini kayaknya menarik juga ya dibahas di sore hari ini. Nah ini Mbak Rahmah, monggo bisa dimulai, nanti di tengah-tengah nih saya mau tanya yang sudah bisik-bisik ke saya. Oh nggak bisa dimulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar sekalian. Bertemu lagi dengan saya Rohma. Jadi hari ini kita membicarakan tentang gizi seimbang di bulan Ramadan ya Mbak. Betul. Pertanyaan saya jadinya seperti ini. Apakah kalau di bulan Ramadan itu terus akhirnya makanan kita itu jadi nggak seimbang? Ini benar-benar ini. Kalau sebelum bulan puasa gimana? Betul. Jadi sebetulnya bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan itu kalau dari segi ilmu gizi itu sebenarnya hanya ada perbedaan waktu makan saja sebetulnya. Jadi yang tadinya kita makan dari pagi hingga petang, jadinya ini dibalik dari petang hingga pagi. Ya, benar. Tapi sebetulnya kalau untuk masalah
konsumsi makanan ya harusnya antara bulan puasa dan bulan yang tidak berpuasa itu tetap bisa sama. Jadi kita tetap bisa merencanakan makanan kita itu sehingga apa yang kita konsumsi tetap bisa seimbang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan anjuran ya, anjuran dari ilmu gizi gitu. Jadi makanannya tetap berkualitas lah istilahnya seperti itu. Nah, gini kan memang kalau puasa Ramadan ini istilahnya kita kan makannya sebenarnya teratur ya, harusnya harusnya ya. Sahur kemudian berbuka. Nah, ini sebenarnya itu yang bagus itu cukup 2 kali itu, ataukah misalnya sepulang tarawih kita makan, habis gitu kita tidur. Nah itu gimana ini? Kelihatannya karena kan kalau puasa itu memang dari pagi sampai siang. Mungkin kita aktivitas ya di tengah-tengah puasa, malamnya itu sudah capek tapi masih lapar habis tarawih. Gitu. Gimana ini? Dari sudut pandang seorang ahli gizi gimana ini? Jadi kalau pola makan yang umum kan sebetulnya 3 kali ya dalam sehari. Sebetulnya di bulan Ramadan ini pun bisa tetap kita buat jadwalnya itu 3 kali. Jadi betul seperti kata Mbak Ayu tadi, jadi pas berbuka itu makan yang pertama, bisa nanti setelah tarawih makan lagi, setelah itu makan sahur. Cuman yang harus diperhatikan itu seperti ini. Jadi ketika kita berbuka jangan langsung mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang sangat banyak ya Mbak Ayu. Karena kan mungkin kayak balas dendam ya. Mungkin benar. Kelaparan seharian. Kelaparan seharian akhirnya ada mungkin orang-orang yang ketika berbuka itu langsung makan apa aja dimakan dalam jumlah yang banyak ya. Nah, itu yang sebetulnya kita kurang setuju. Jadi kita tetap bisa makan secukupnya. Nah, nanti setelah tarawih kita bisa makan lagi. Karena kalau saat berbuka itu kita langsung makan dalam jumlah yang banyak, itu rata-rata itu setelah makan terus akhirnya yang kejadiannya itu akhirnya ngantuk berat. Gak bisa berangkat tarawih ya. Iya. Karena kan memang tubuh kita ya setelah istirahat ya, ibaratnya dalam seharian itu kan mungkin lambung istirahat ya. Lambung istirahat, tidak ada makanan yang diolah. Ketika kita sudah boleh makan, ternyata yang dimasukkan banyak sekali. Akhirnya dia kerja terlalu keras, akhirnya menyebabkan setelah itu kayak rasanya itu malah lelah gitu. Malah tidak semangat setelah makan gitu. Berarti benar ya, makanya memang porsinya itu istilahnya bertahap ya. Iya betul. Betul. Nah, ini untuk tahapannya. Ketika kita berbuka itu kita harus makan apa dulu, atau mungkin dari minum dulu, atau gimana ini yang bener? Soalnya biasanya yang saya sering lihat itu di keluarga saya sendiri ya, itu langsung dihajar sama nasi dan sepiring nasi dan beserta kawan-kawannya. Ini yang bener gimana ini Mbak Rama? Ya, kalau yang bagus itu sebetulnya itu memang sesuai ya. Kita sebetulnya sudah punya ilmunya Mbak Ayu. Jadi sesuai sunnah Rasul ya. Nah, itu sangat bagus sekali kalau memang betul kita terapkan. Jadi yang pertama kita minum dulu, minum air putih. Setelah itu kita bisa mengkonsumsi sedikit makanan yang manis, misalnya kurma seperti itu, atau makanan manis yang lain. Setelah itu kita sholat dulu, sholat maghrib. Iya. Jadi lambung kita itu supaya juga nggak shock. Benar ya. Iya benar. Dilapisi dulu sama air dulu ya. Karena lambung mungkin seharian itu kayak ya itu tadi masih istirahat ya. Kalau kita kan habis istirahat gitu bangun terus langsung disuruh bekerja keras, itu kan juga nggak nyaman sebetulnya ya Mbak Ayu. Iya, jadi bertahap dulu, minum air putih dulu, setelah itu mengkonsumsi makanan yang manis. Sebetulnya setelah itu kan rasanya sudah nyaman ya. Maksudnya nggak yang terlalu lapar kosong gitu kan. Iya, kalau sudah minum itu kan sebetulnya sudah nyaman ya. Setelah itu kita bisa sholat maghrib terlebih dahulu, setelah itu barulah kita makan makanan utamanya. Iya, betul. Ini pemeran utama langsung disantap. Iya, berarti begitu ya. Dan memang apa ya istilahnya, untuk merubah ke jalan yang benar. Mungkin memang agak berat ya. Karena kan kita kalau yang namanya lapar itu langsung pengennya dihajar gitu. Apalagi sudah disiapkan ya Mbak Ayu. Sudah siap. Makanannya itu sudah disiapkan berbagai macam ya. Kalau Ramadan kan pasti spesial ya. Menunya pasti macam-macam. Gitu ya. Berarti benar memang kita harus melapisi dulu lambung kita supaya nggak kaget. Bener ya, lambung itu juga butuh
butuh adaptasi dulu ya Betul setelah sekali, kosong. iya. Nggak hanya manusia, Iya, betul sekali. perlu adaptasinya lambungnya Betul juga. sekali. Nah ini untuk terkait makanannya ini Mbak, Iya. untuk makanannya yang mungkin ada nggak istilahnya pantangan yang nggak boleh langsung kita masukkan ketika kita konsumsi, kita masukkan makan pantangan makanan yang kita konsumsi pertama kali setelah beduk adzan itu ada nggak sih Mbak misalnya, atau semua boleh dimakan atau ada yang nggak boleh istilahnya? Sebetulnya sih kalau dari segi pantangan itu enggak ada ya. Cuman gini, ketika kita berbuka harusnya kita mengkonsumsi, kan kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang manis ya, karena kan dalam kondisi hipoglikemi istilahnya seperti itu, kadar gula darah mungkin masih cukup rendah ya, sehingga harus langsung dikompensasi dengan makanan yang manis. Tapi bukan berarti makanan manis itu harus kita konsumsi juga dalam jumlah yang berlebihan. Karena sebetulnya makanan manis itu dia itu rasa manis itu menyebabkan nafsu makan itu menjadi turun, Bayu. Iya, apalagi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Khawatirnya nanti kalau sudah terlanjur mengkonsumsi makanan yang manis, buahnya akhirnya malas makan. Gitu. Karena itu kalau di luar ya ada istilahnya itu dessert, makanan penutup. Dan makanan penutup itu pasti selalu manis. Karena memang untuk menutup supaya kita setelah makan yang manis itu sudah selesai, makanya nggak pengen makan lagi gitu. Jadi boleh mengkonsumsi makanan yang manis karena memang untuk kompensasi supaya gula darah kita itu segera naik setelah seharian berpuasa, tapi juga jangan berlebihan. Nanti mungkin setelah makan utama baru dilanjutkan lagi dengan mengkonsumsi makanan yang manis lagi. Oke, bertahap ya. Iya, betul. Itu ya sobat ya, jangan dihajar. Ini juga peringatan buat saya ini. Nanti juga bisa saya tularkan ke suami dan anak-anak ini. Apalagi anak-anak ini Mbak ya. Jadi karena kan mungkin masih baru belajar, jadi mungkin pengennya tuh kayak semua dimakan ya. Pasti rasa inginnya itu seperti itu. Tapi yang bagus sih tetap ya itu tadi ada tahapannya. Apalagi anak-anak ya Mbak Ayu, karena anak-anak ini kan masa tumbuh ya. Dia harus tetap belajar berpuasa, tapi dia kan dalam masa pertumbuhan juga. Yang dikhawatirkan kalau terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis di depan, terus dia akhirnya ndak terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang utama, sedangkan makanan yang utama itu kan yang harusnya dia mengkonsumsi banyak, ada proteinnya, ada sayurnya gitu, sehingga tetap harus ya itu tadi harus kita lihat, harus kita batasi jangan sampai terlalu berlebihan sehingga dia akhirnya malas makan. Betul. Sedangkan sudah kenyang duluan. kan sudah puasa, kasihan, masih membutuhkan banyak nutrisi. Iya, berarti alangkah baiknya yang mungkin yang yang makanan seperti itu kita sembunyikan dulu ya. Iya betul. Jadi dikeluarkan dengan jumlah yang enggak terlalu banyak dulu. Benar-benar sekali. Secukupnya untuk takjil. Iya. Setelah itu nanti bisa kita lanjutkan lagi setelah makan. Setelah itu mungkin setelah tarawih bisa ditambah lagi, dibaleni lagi ya. Betul sekali. Oke, itu tadi yang berbuka. Nah, ini Mbak untuk sahur ya. Iya. Ini pernah sih saya baca, apakah benar nih ya? Ini fakta atau mitos? Terkait mengkonsumsi minuman teh. Apakah mungkin itu katanya kurang bagus ketika kita makan sahur itu rasionalnya gimana? Ini karena saya kan cuma baca ya, kita kalau baca itu kan kadang nggak tahu ya sumbernya yang benar. Ini yang benar gimana ini Mbak? Nah ini juga salah satu tips saya juga ya. Ketika kita makan sahur sebaiknya kita menghindari konsumsi kopi dan juga teh. Ya, karena apa? Teh dan kopi itu sifatnya diuretik, Mbak Ayu. Diuretik itu adalah sifat di mana ketika kita mengkonsumsi minuman itu tadi ya, teh atau kopi, maka tubuh kita itu akan cenderung banyak mengeluarkan air melalui pipis. Jadi kita akan lebih sering pipis gitu. Sedangkan kan kalau untuk makan sahur itu kan kita harus mempersiapkan tubuh ya. Mempersiapkan tubuh untuk puasa di pagi harinya, kita harusnya itu harus banyak menyimpan cairan, bukan malah membuang. Iya, sehingga yang dikhawatirkan itu malah nanti dehidrasi kalau mengkonsumsi teh atau kopi. Kalau saran saya saat makan sahur justru perbanyak minum air putihnya. Air putih. Ya, betul. Nah, untuk istilahnya mendongkrak manisnya, istilahnya kayak gulanya itu kita bisa ganti dengan apa ini Mbak?
Sebetulnya kalau untuk makan sahur yang harus dipenuhi dulu, karena gini Mbak Ayu, dalam piramida makanan itu ya, makanan seimbang itu yang paling dasar itu sebetulnya adalah cairan. Jadi dalam sehari tubuh kita itu perlu paling banyak konsumsi cairan sebetulnya. Setelah itu baru karbohidrat, setelah itu protein, setelah itu baru lemak atau gula. Gitu. Jadi yang atas sendiri paling pucuk, karena kan piramida bentuknya segitiga. Makin ke atas makin sedikit. Jadi gula itu sebetulnya kita tidak memerlukan dalam jumlah yang berlebihan gitu. Karena apa? Ketika kita berpuasa sebetulnya tubuh kita akan punya mekanisme yang bisa memecah gula dari sumber-sumber lain selain daripada makanan, karena kan memang tidak ada yang dimakan ya. Jadi dalam tubuh itu ada yang namanya glikogen. Glikogen itu juga bisa diubah menjadi gula. Jadi untuk cadangan energi kita dalam sehari gitu. Ya. Berarti istilahnya nggak usah takut ya, nggak makan manis, nggak minum manis, nanti nggak kuat ya. Betul. Wah, ini benar-benar ini apa yang saya baca benar. Ini bukan mitos ya, ternyata benar ya. Iya, itu adalah fakta. Iya, benar. Ini memang jangan terpaku harus makan manis supaya kuat puasanya. Iya, betul. Justru cairan itu yang harus banyak kita penuhi. Karena kita lemes itu kan sebetulnya bukan karena lapar, Mbak Ayu. Karena haus, lebih karena haus ya. Jadi itu akan lebih membuat kita lemes daripada kalau kita lapar. Gitu. Nah, untuk makanan sendiri, untuk sahur ya. Ini ada nggak sih Mbak istilahnya? Kita nggak perlu makan nasi terlalu banyak, kita makan mungkin makanan yang mengandung protein yang banyak aja, itu nanti bisa bikin kuat. Itu apakah benar? Jadi nasi, tanpa nasi kita makan terutama buat para emak-emak yang mungkin lagi diet, bukan emak-emak aja sih. Remaja-remaja yang mungkin pengen diet, ini gimana ini yang polanya yang benar itu ketika sahur? Sebetulnya kalau untuk makan sahur sih enggak perlu ada aturan khusus ya. Kalau saya sih hanya membatasi di minuman itu tadi, kalau itu Mbak. Kalau untuk karbohidrat, protein, sayur, buah itu saya rasa tetap bisa kita konsumsi dalam jumlah yang seimbang. Oh, nggak apa-apa ya, bener ya. Makan sahur betul gitu. Itu sih. Kalau harus proteinnya, ya protein tetap harus ada ya Mbak Ayu. Artinya dalam bulan puasa pun kita misalnya 2 ataupun 3 kali makan itu sebisa mungkin harus tetap ada proteinnya. Memang setiap kali makan sayur juga begitu, harus selalu ada. Buah-buahan bisa kita sisipkan di antara makan-makan yang utama. Kita bisa ngemil buah itu tadi. Jadi tetap biasa, tidak ada aturan khusus yang wajib ini sebetulnya. Iya. Nah ini tadi, ini sudah terjawab ya. Jadi istilahnya bebas. Kalau mau sahur buka sudah ada aturannya seperti itu. Nah ini tadi yang sempat ada kasak kusuk tadi terkait protein yang banyak itu tadi gimana itu Mbak Rama? Protein yang banyak. Jadi kalau untuk orang normal sebetulnya protein itu tidak harus banyak ya. Jadi ada jumlah, memang ada requirement ada standarnya. Orang yang sehat itu memerlukan kurang lebih 1 sampai 1,2 protein per kilogram berat badan. Sehingga kita bisa lihat berat badan kita berapa, kita butuhnya sekitar berapa itu dalam bisa. Sehari. Iya, dalam sehari. Gitu. Jadi untuk protein yang tinggi itu ada kriteria khusus ya memang. Misalnya orang yang sedang sakit, itu dia butuh protein yang lebih tinggi daripada biasanya. Atau misalnya orang habis kecelakaan, ada luka atau setelah operasi, itu memang betul dia memerlukan protein yang lebih tinggi daripada kondisi normal. Ya, betul. Jadi memang ada kondisi khusus yang menyebabkan kita bisa membutuhkan protein yang lebih dari biasanya. Tapi kalau untuk puasa Ramadan saya rasa tetap cukup. Iya. Termasuk buat yang diet tadi? Nggak perlu ya? Kalau untuk diet, jadi dia nggak istilahnya ketika sahur dia nggak perlu makan nasi karena selama sebelum puasa itu sudah memang tidak konsumsi nasi, cuma makan dari dari protein dan sayuran. Karbohidratnya didapat dari bahan makanan yang lain. Dan ini ketika puasa ini tetap dijalankan seperti itu, kira-kira gimana ini Mbak?
enggak apa-apa juga sih sebetulnya untuk menurunkan berat badan ya. Iya, menurunkan berat badan tapi tanpa harus mengurangi puasa kita. Jadi sebenarnya kita tetap puasa dengan diet tadi. Kira-kira kuat nggak ya? Kuat. Kuat ya? Bisa ya? Iya, karena itu tadi Mbak Ayu. Jadi tubuh kita itu memang punya mekanisme ya, ketika nggak ada makanan itu tubuh kita itu sudah bisa beradaptasi. Oh, akhirnya harus memecah-mecah itu tadi. Yang penting yang melakukan itu bukan orang yang berat badannya terlalu kurus ya Mbak Ayu. Kalau orang yang kurus ya tidak kita anjurkan, karena apa? Karena nanti berbahaya. Tapi mungkin untuk orang yang ginuk-ginuk gemes itu ya, gemoy, yang gemoy seperti kita misalnya, katakanlah ya, kan makan sudah 2 kali, tadi berbuka sudah ada nasi gitu, terus habis tarawih tadi juga sudah makan nasi lagi, sahur nggak usah makan nasi lah, ya nggak apa-apa sebetulnya, nggak akan menyebabkan kita terus nggak kuat gitu sebetulnya, enggak. Ya, yang penting betul-betul niat. Jadi niat itu memang mungkin kelihatannya sepele ya, padahal kalau dari segi ininya kan niat itu kan pasti nomor 1 ya Mbak Ayu. Jadi aturan untuk puasa ya, yang pertama harus niat dulu. Nah, itu tapi secara ilmiah memang bisa dijelaskan. Artinya ketika kita niat, kita itu mengirim sinyal ke dalam otak kita, aku berniat untuk puasa, sehingga otak kita itu akan mempersiapkan tubuh kita itu bagaimana caranya supaya kita kuat berpuasa. Kita berhemat air, kita menghemat itu tadi, memecah-mecah sumber-sumber cadangan energi yang ada gitu, yang akhirnya menyebabkan kita insya Allah tetap kuat lah. Apapun yang terjadi pasti kuat. Iya, asalkan sudah niat. Benar sekali. Semua itu kembalinya ke niat ya. Betul. Iya, berarti ini memang pencerahan lagi buat saya. Ternyata memang kita harus banyak. Kita tidak terpaku pada salah satu produk atau salah satu bahan makanan saja. Ternyata banyak sekali. Berarti juga disampaikan kita banyak dari cairan. Nah, cairan sendiri kan nggak hanya dari air ya, dari buah mungkin bisa. Jadi misalnya kita mengkonsumsi sayur yang banyak kuahnya itu kan juga termasuk cairannya. Betul. Cuman memang cairan ini saya rasa kayak sering dilupakan Mbak Ayu. Memang kalau kita tidak memperhatikan, karena kan mungkin setelah berbuka mungkin kita minum air gitu ya, setelah hausnya terobati itu sudah lupa tidak minum air lagi, padahal kita tetap membutuhkan paling tidak 7-8 gelas dalam sehari total ya, untuk cairan, sehingga harusnya itu kita bisa membaginya. Misalnya saat berbuka kita harus minum misalnya 1 gelas air, nanti jarak mungkin sekitar 1-2 jam minum lagi 2 gelas air setelah tarawih. Sebelum tarawih ya? Sebelum tarawih 1 minum gelas, lagi. 2 berarti. Setelah tarawih nanti minum 3. lagi 2. Nanti mungkin malam saat sahur itu juga bisa dipenuhi untuk minumnya itu tadi, supaya totalnya kurang. Paling tidak 7 gelas dalam sehari. Iya, memang sehari. Karena kalau sudah kenyang kan malas mau minum air putih. Betul. Itu air putih ya Mbak ya, bukan air es, air gula, air sirup, bukan ya? Khusus air putih aja. Betul, khusus air putih. Itu air putih kalau bisa sih juga yang suhu ruang ya Mbak Ayu, bukan yang dingin. Karena air yang dingin itu biasanya menyebabkan kita itu cepat lega, hausnya itu cepat hilang. Padahal yang diminum itu masih sedikit. Kurang berarti. Iya. Sebenarnya itu ya rasionalnya, bukan karena air dingin itu bikin gemuk, bukan ya? Bukan. Itu ya, ternyata konsumsi sedikit sudah bikin hausnya hilang. Jadi kurang produksinya. Betul. Kurang. Konsumsinya jadi kita sedikit ya. Iya, betul. Oke, wah itu anggapan yang salah sudah saya benarkan. Sudah saya luruskan. Boleh sebenarnya minum air dingin, tapi itu tadi hanya konsumsinya dikit, jadi kurang untuk kebutuhan tubuh kita ya. Betul. Tetap harus ada tambahannya. Itu ya buat bapak-bapak ini yang agak susah ini kalau minum air putih ini. Soalnya seringnya alasannya aku wis minumnya ternyata es buah. Itu betul. Minum yang bukan berwarna, minum putih itu yang memang susah. Aku wis minum kopi sudah minum es, sudah minum misalkan
apalah, Iya, minum betul. jus dan lain-lain. Iya. Dan air putihnya tadi memang kurang ya. Iya, harus tetap ditambah Oke, lagi. tambah lagi paling enggak tetap kita hitung 7. Iya, betul. Minimal 7 gelas ya. 7 gelas. Oke. Betul. Nah, ini tadi untuk istilahnya panduan untuk kita yang istilahnya normal. Nah, mungkin untuk beberapa pasien ini Mbak Rohma, seperti orang dengan penyakit gula, diabetes, ini gimana sih tipsnya dalam berpuasa ini? Karena kan biasanya kalau pasien dengan gula itu kan dia harus konsumsi obat, terus kemudian makannya juga harus teratur. Ini gimana ini? Iya, betul. Yang pertama memang harusnya konsultasi dulu dengan dokternya ya Mbak Ayu. Artinya dokternya mengizinkan atau tidak untuk pasien tersebut puasa. Karena biasanya itu kalau gula darahnya itu terlalu tidak stabil, pasien itu biasanya belum boleh puasa dulu. Tapi kalau memang sudah disiplin ya, maksudnya pasiennya gulanya bisa stabil gitu, biasanya diperbolehkan. Nah, untuk makannya, untuk pasien diabetes itu kan sebetulnya makannya tidak jauh berbeda dengan kita Mbak, yang orang normal. Jadwalnya tetap 3 kali dalam sehari. Oh, sama ya. Tetap. Jadi nanti tetap seperti yang saya bilang di awal tadi, berbuka itu istilahnya kita makan paginya ya, sarapannya, nanti setelah tarawih makan lagi, setelah itu makan sahur makan lagi. Nah, orang diabetes juga harus ngemil juga, Mbak Ayu. Harus sama, tetap ngemil itu. Jadi di sela-sela jam makan itu dia tetap harus ngemil. Cuman kan bedanya kalau orang diabetes itu dia cemilannya nggak boleh yang banyak mengandung gula seperti kita. Tuh, bedanya cuman itu. Tapi kalau di jadwal porsi itu sama sebetulnya ya? tidak jauh berbeda. Betul. Iya. Yang penting obatnya juga tetap dikonsumsi. Jadi nanti kan minta anjuran dari dokter untuk mengkonsumsi obatnya itu, jadinya kalau pas puasa itu jadwalnya seperti apa gitu supaya tetap stabil gulanya. Iya, berarti nggak ada pantangan makanan, nggak boleh makan ini, nggak boleh, nggak ada ya sebenarnya. Sama, jadi pantangannya tetap kalau untuk pasien diabetes ya tentunya makanan yang mengandung banyak gula. Gitu. Tetap itu yang dipantang sama. Itu cuma itu aja ya sebenarnya. Iya. Kalau yang lain-lain istilahnya boleh ya. Boleh sebetulnya. Oke, Makan nasi kan juga tetap boleh, asalkan kan itu tadi jumlahnya tidak yang sangat berlebihan ya. Kan sudah ini biasanya kalau pasien diabetes itu sudah kita kasih pedoman, Ibu makan nasinya harus segini gitu. Jadi ya tetap seperti itu. Oke. Soalnya kadang-kadang itu salah kaprah Mbak. Jadi ketika berbuka itu jangan pakai nasi. Akhirnya diganti dengan mungkin yang olahan lain atau nasinya dikurangi supaya nanti kadar gulanya nggak naik. Dan nanti mungkin waktu sahur juga jangan banyak-banyak yang konsumsi ini, berarti itu nggak benar ya? Nggak benar, betul. Oke. Kadang ya itulah salah kaprah, atau kalau nggak gitu makan nasi yang kemarin aja. Nah, itu supaya kadar gulanya lebih rendah. Bener ya, nasi kemarin itu kadar gulanya lebih rendah ya Mbak? Betul. Tapi lebih rendahnya itu sebetulnya bukan terus lebih rendahnya itu sangat-sangat rendah gitu, sebetulnya enggak juga sih Mbak Ayu. Jadi kalau nasi kemarin itu kan jadi gini, ada istilahnya itu pati. Pati itu kan satu zat yang ada di dalam nasi ya. Patinya itu sudah mulai resisten. Jadi dia itu sudah memang betul, memang berkurang dibandingkan nasi yang baru masak. Cuman berkurangnya itu juga nggak berkurang banyak sebetulnya. Artinya apa? Kalau misalnya ada pasien yang bertanya pada saya, Mbak, saya boleh makan nasi kemarin? Boleh, tapi ya porsinya tetap sama Bu dengan nasi yang biasanya dikonsumsi kalau nasi itu baru matang gitu. Jadi bukan berarti ketika pasien itu mengkonsumsi nasi kemarin akhirnya porsinya lebih banyak, saya double gitu. Tidak boleh. Sama berarti tetap ya. Oke. Tetap sama. Iya, biasanya kan kadang ketika masak itu masih ya, jadi daripada dibuang hanya buat besok diangetin lagi. Iya, bisa. Apa-apa boleh sebetulnya. Boleh loh itu ya ternyata. Asalkan porsinya jangan ditambah. Iya, betul. Yang salah kaprah mungkin itu. Jadi betul. Ya kandungan gulanya sedikit, jadi makannya agak banyak. Lebih banyak saja makannya. Nah, itu yang salah, betul. Oke. Nah, itu untuk pasien diabetes. Sekarang kalau untuk pasien yang lain mungkin ada nggak sih Mbak pantangan, mungkin kalau seperti pasien dengan ginjal, jantung, mungkin ada nggak sih dari segi makanan pantangannya, atau bolehlah semuanya? Oh, kalau itu kan memang ada dietnya ya, pasien-pasien dengan gangguan ginjal misalnya, itu harus mengurangi konsumsi makanan yang garamnya terlalu tinggi untuk menstabilkan tensi, terus membatasi protein hewani. Jadi tahu tempe itu memang dibatasi, lebih kita sarankan yang dari hewani gitu. Terus membatasi makanan yang tinggi kalium. Kalium ini biasanya terdapat banyak sekali pada
buah-buahan. Jadi memang pasien dengan gangguan ginjal yang belum melakukan dialisa secara rutin itu agak kita batasi. Nah, prinsip dietnya tetap sama. Jadi enggak Ramadan pun sebetulnya tetap dibatasi seperti itu. Cuman di perbedaan jadwal makannya aja. Jadi ya sama sebetulnya prinsip makannya itu sama. Jadi bukan berarti ketika puasa terus berarti semuanya boleh Boleh tidak. Untuk pasien-pasien dengan kondisi tertentu pembatasannya tetap. Oke. Iya. Jadi tadi untuk pasien ginjal yang dibatasi protein nabati. Ya betul. Oh, kalau yang hewani bebas ya, boleh Boleh. asalnya. Boleh. Sama yang apa tadi tinggi garam. Betul. Oke. Karena kalau apa ya, masyarakat kayak saya ini kan setiap harinya memang tahu tempe ini yang paling bisa terjangkau ya. Dan ternyata itu kalau untuk khusus ya, pasien khusus itu harus dibatasi ya. Pasien khusus memang agak kita batasi. Iya. Betul. Karena ya mungkin bisa diganti kalau protein hewani mungkin selain dari ayam mungkin telur. bisa. Ikan air tawar bisa. Yang penting bukan ikan asin itu ya. Ya, yang penting bukan ikan asin atau ikan air laut karena kan lingkungannya kan memang sudah banyak mengandung garam ikan laut. Jadi ikan air tawar yang kita Nanti sarankan. bikin tambah tinggi ya nanti ya. Iya betul. Jadi kan untuk pasien dengan gagal ginjal itu kan kreatininnya itu biasanya meningkat ya Mbak Heni, ureum, kreatinin. Nah itu kan hasil metabolisme protein. Oke. Gitu. Karena itu memang proteinnya itu ada yang tertentu yang harus dihindari. Oke, wah ini ya. Ternyata ada juga yang ada rambu-rambunya. Iya, Tetap nggak boleh ditabrak. Iya betul. Iya. Kalau mungkin bingung ya bisa konsultasi gizi dulu bisa. Bener. Di rumah sakit gitu bisa ya, di puskesmas ada nggak sih? Ada. Oh, ada juga ya. Ada di Oh, puskesmas. nah itu bisa ya. Jadi sobat asam mungkin yang lagi diet, yang mungkin ada penyakit lain, kalau pengen konsultasi gizi ternyata bisa juga langsung nanti pakarnya, wah Betul. bisa tepat nanti Iya. porsinya juga ya. Iya betul. Jadi jangan karena dibilang tetangga seperti ini, jangan. Harus tanya kepada pakarnya. Kepada pakar, benar-benar sekali. Nah kadang itu sempat juga saya ada sih pengalaman. Jadi misalnya sahur cuma makan sama kentang aja supaya karena takut makan yang lain. Berarti keliru kan ya? Iya benar. betul. Itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Nah, ini loh kadang-kadang dapat dari mana? Dari mulut ke mulut tuh biasanya makan ini aja nanti biar kadar gulanya nggak naik, biar puasanya tetap gini. Iya. Nggak boleh ya. Oh iya ini Mbak, ini ada pertanyaan. Iya, betul. Untuk konsumsi madu. Nah, madu itu kira-kira untuk pasien diabetes ketika sahur. Nah, ketika sahur itu mengkonsumsi madu karena istilahnya biar istilahnya tadi kan anggapannya. Jadi mengganti gula dengan madu. Nah, itu sama nggak sih sebenarnya? Sebetulnya kalau dari kita biasanya kita tidak menganjurkan juga untuk konsumsi madu, betul. Karena madu itu kan gula sederhana ya Mbak Ayu. Jadi yang kita sarankan untuk pasien diabetes itu adalah kita mengkonsumsi gula yang kompleks. Kadar gula yang kompleks itu ada di makanan ya. Jadi bukan di gula atau misalnya kayak gula. Pokoknya semua yang ada gulanya, susu kental manis itu dia itu karbohidrat sederhana. Artinya dia cepat sekali meningkatkan kadar gula. Jadi dalam jangka waktu sebentar gula itu akhirnya langsung menjulang tinggi. Nah, kalau misalnya pasien itu mengkonsumsi misalnya sayuran, terus seperti nasi itu kan juga termasuk kompleks ya, masih lebih kompleks dibandingkan gula pasir gitu. Jadi harapannya itu gulanya itu naik, tapi naiknya itu perlahan, tidak langsung drastis. Betul. Harapannya seperti itu. Jadi daripada mengkonsumsi madu ya makan saja tetap seperti biasa. Jadi makan nasi dengan jumlah yang sudah sesuai saran ya. Terus ada lauknya, ada sayurnya, itu malah lebih bagus daripada hanya mengkonsumsi mengkonsumsi madu saja. Oh iya, ini tercerahkan lagi ya sobat. Ini mumpung ada pakarnya, boleh langsung tanya ini ke pakarnya langsung, jadi biar nggak salah kaprah. Wah ini karena kan biar kita kuat puasanya, juga bagi yang punya penyakit yang lain juga tetap bisa menjalankan puasa gitu ya Mbak. Betul. Wah ini tak terasa sih sudah berjam 4 loh Mbak. Ngobrol-ngobrolnya gini hampir jam 4 ya. Iya betul. Mungkin sobat Asa nanti kalau ada yang mau ditanyakan,
bisa langsung melalui chat ini. Nanti kalau kita sudah selesai, bisa nanti saya sampaikan ke Mbak Rahma, nanti akan kita balas. Seperti kemarin juga gitu, ada juga yang bertanya setelah selesai ini bertanya di chatnya di Facebook. Setelah itu kita tanya ke narasumbernya, kita langsung kita jawab, Mbak Rahma. Ya. Nah ini sebelum kita tutup Mbak Rahma, closing statement dulu dari jenengan, monggo. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa untuk para pendengar semuanya. Jadi tetap dalam berpuasa kita harus tetap memperhatikan apa-apa yang harus kita konsumsi supaya apa? Supaya tetap bisa terpenuhi, makanan yang kita sajikan harus tetap berkualitas, harus lengkap. Lengkap itu artinya harus tetap ada komposisi karbohidrat, harus ada protein, juga harus ada serat dari sayur dan buah gitu. Bisa juga ditambah dengan susu gitu. Jangan sampai hanya mengkonsumsi satu jenis makanan tertentu saja. Seperti itu. Jadi harapannya supaya kita berpuasa bisa tetap sehat, nantinya saat menyambut hari raya juga bisa sehat ya Mbak, bertemu dengan keluarga untuk silaturahmi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Tipsnya, tambahan ilmunya ini banyak sekali. Meluruskan yang keliru, meluruskan yang tidak lurus, meluruskan yang tidak lurus ini alhamdulillah langsung dijawab oleh pakarnya. Dan juga ayo ucapin terima kasih yang sudah gabung di live Facebook. Ada Pak Gede, kemudian ada Kak Eri Santoso, ada lagi Tino dari Bandar, kemudian ada Sakila Agata, ada juga Kak Al Rasya Putra Fadila, kemudian sebentar, ada Kak Khairul Imamuddin, kemudian ada Kak Arumi Bude. Terima kasih semua atas atensinya di Radio Asa FM di acara Bincang Sehat bersama Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan sudah di penghujung acara, waktunya Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Radio Asa FM sambung Selaksa Asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.